Jumpa lagi di TV. Iya, sekarang kita akan mereview kulkas, tapi ini adalah kulkas pintar ya. Nah, kulkas pintar yang satu ini memiliki kapasitas luar biasa besar berkat SpaceMax Technology, sehingga memberikan ruang yang lebih lega. Ada layar 9 inci AI Home untuk pusat kontrol kulkas, sekaligus berbagai alat elektronik pintar kita yang lain. Selain itu, kulkas ini dapat mendinginkan dengan super cepat karena menggunakan power cool atau power freeze ya. Kulkas ini juga lebih pintar karena dia punya AI connectivity, dan yang lebih menarik, lebih hemat berkat AI energy mode yang mengoptimalkan konsumsi dayanya. Pintunya juga canggih, bisa dibuka secara otomatis. Kalau kita kurang rapat saat tutup pintu, ada alarm juga untuk mengingatkan kita. Bahkan dengan fitur AI, kulkas ini bisa memberikan rekomendasi resep dari bahan makanan yang tersimpan di dalam kulkas ini ya. Luar biasa. Kulkas ini juga punya water and ice dispenser, jadi kapanpun kita butuh air dingin atau es batu sudah otomatis disiapkan. Daya tahannya ini terjamin dengan digital inverter compressor yang dilindungi garansi 20 tahun. Ya, ini adalah kulkas pintar side by side terbaru dari Samsung, Bespoke AI RS90. Nah, di video ini kita akan bahas berbagai fitur canggih yang ada dalam kulkas masa kini ini. Ya, Samsung Bespoke ini adalah sebutan untuk home appliances Samsung dari kelas premium yang terintegrasi dengan SmartThings, termasuk Bespoke AI RS90. Ini seharusnya kulkas premium canggih yang dilengkapi dengan fitur-fitur AI. Ada juga berbagai perangkat lain di lini Bespoke ini ya, seperti microwave, vacuum cleaner, dan banyak lagi. Oh ya, ada juga mesin laundry combo yang pernah kita review sebelumnya ya, itu juga canggih banget ya. Nah, kalau kalian belum nonton yang satu itu, mungkin kalian kelewatan karena belum subscribe mungkin. Udah tahu kan harus ngapain ya. Oke, balik lagi ke kulkas side by side Bespoke AI RS90. Ada dua varian dari kulkas pintar ini. Yang pertama hadir dengan layar besar disebut sebagai Family Hub. Yang ini pakai layar 21,5 inci. Gede banget ya. Sementara untuk varian yang kami uji, ini pakai layar yang lebih kecil yang disebut sebagai AI Home. Layarnya ukurannya 9 inci. Kita mulai aja review kulkas satu ini dari melihat paket penjualannya. Tentunya di dalam ada unit kulkas alias lemari es side by side ya. Iya, side by side ini maksudnya pintunya kanan kiri begitu ya, bukan atas bawah pintunya ya. Lalu ada 4 glass tray untuk fridge, ada 4 glass tray untuk freezer, ada 2 drawer atau laci untuk fridge-nya, ada 2 drawer atau laci untuk freezer-nya, ada 5 rak pintu untuk fridge-nya, lalu ada 2 rak pintu untuk freezer, dan ada 1 rak khusus untuk telur, ada 1 rak gantung untuk fridge yang disebut sebagai rack and shelf, lalu ada 1 wadah air 4,5 liter, 1 wadah es batu, kabel listrik, dan 4 kaki yang adjustable. Terlihat komponen pendukung kulkas ini banyak ya, tapi wajar mengingat kulkas ini ukurannya memang masif, besar ya memang ya. Nah, kulkas atau lemari es ini punya ukuran yang cukup besar dan lebar. Dimensinya adalah 178,6 cm x 91,2 cm x 71,6 cm. Ini disebabkan karena kulkas ini pakai desain yang side by side. Jadi, 2 pintu di kulkas ini bukan disusun atas bawah seperti kebanyakan kulkas pada umumnya. Dan sesuai namanya, kedua pintu kulkas ini disusun kanan dan kiri seperti ini ya. Engsel untuk pintu ditempatkan tersembunyi dalam pintu, jadi rapih ini ya. Di sisi kiri itu untuk freezer, sementara sisi kanan adalah fridge atau kulkas biasanya gitu ya. Nah, untuk bodi depan, kiri dan kanan kulkas ini warnanya hitam, tapi bukan hitam pekat. Ini masih seperti off black gitu. Nah, di bagian luar pintu kanan ada layar 9 inci AI Home. Layar ini bisa jadi pusat pengendalian kulkas dan bisa untuk menampilkan berbagai informasi. Sementara di bagian luar pintu kiri ada dispenser untuk air dingin, es batu, serta es batu yang udah dihancurkan juga bisa di sini ya. Nah, kita bisa mengatur apa yang ingin kita keluarkan dari dispenser lewat tombol soft touch ini. Lalu, cukup tekan wadah yang kita gunakan ke bagian belakang dari dispenser ini. Kemudian air atau es batu akan keluar. Nah, sekarang beralih ke sisi kiri dan kanan kulkas ya. Ini kosong ya, kosong banget di sini. Sementara di sisi belakang terlihat ada celah untuk tempat kompresor kulkas. Ada juga kabel power yang sudah terpasang secara permanen. Sekarang kita beralih ke bagian dalamnya. Sebelumnya tentunya kita buka dulu pintunya ya. Pertanyaannya, mana gagang pintunya nih ya? Ternyata gagang ini disembunyikan di celah antara pintu kiri dan pintu kanan. Jadi sekilas tidak terlihat dari luar
luar. Ini membuat pintunya terkesan clean di sini. Menarik ya, Samsung juga menyediakan sensor di dekat gagang masing-masing pintu. Kalau kita mendekatkan tangan kita ke sensor ini, pintu akan secara otomatis terbuka. Nah, ini bisa membantu ya kalau misalnya kita lagi bawa banyak barang yang mau dimasukkan ke dalam kulkas. Kita tidak perlu harus menarik manual pintu kulkas. Cukup dekatkan tangan kita dengan pintu, lalu dia akan otomatis terbuka. Oke, kita lihat sekarang bagian dalamnya. Kulkas ini mendukung teknologi Space Max dengan dinding yang lebih tipis, memungkinkan kapasitas penyimpanan yang lebih lega. Nah, untuk area sebelah kanan atau bagian fridge-nya, kita bisa lihat di sini ada 4 tray dengan bahan gelas atau kaca. Tidak ada pilihan untuk posisi tray karena Samsung memang hanya menyediakan 4 posisi pemasangan tray. Lalu ada rak gantung atau rack and shelf yang bisa digunakan untuk meletakkan botol sampai diameter 10,5 cm atau untuk makanan di dalam box seperti pizza dan lain-lain. Lalu ada wadah air 4,5 liter yang dipasang ke mekanisme penahan khusus. Ada 2 buah laci yang dipasang di area bawah. Sementara di sisi dalam pintu kanan kita bisa masang 5 rak seperti ini nih ya. Sekarang kita beralih ke freezernya atau area yang sebelah kiri. Di sini ada 4 tray dengan bahan tempered glass. Tray ini lebih kecil dari tray untuk area fridge ya, karena area freezer ini memang tidak selebar area fridge. Lalu ada 2 laci yang dipasang di area bawah. Di sisi dalam pintu kiri kita bisa lihat ada 2 rak di area bawahnya. Sementara di area atas ini merupakan tempat mekanisme pendukung fungsi dispenser. Ada juga wadah es batu di area yang satu ini. Nah, di bagian belakang area fridge dan freezer ini menggunakan metal cooling yang diklaim Samsung dapat menjaga suhu dengan lebih baik. Sementara untuk lampu, baik area freezer maupun fridge ini sama-sama punya lampu yang bisa menyala saat pintu masing-masing bagian dibuka. Kurang lebih seperti itu ya kulkas Samsung Bespoke AI RS90 untuk versi yang AI Home ini. Nah, untuk spesifikasinya, kapasitas penyimpanannya hingga 641 liter. Ini merupakan total antara area fridge dengan area freezernya. Untuk refrigerannya dipakai R600A, ini umum digunakan oleh kulkas masa kini. Dia pakai digital inverter kompresor yang diklaim Samsung tidak bising dan lebih hemat daya. Oke, sekarang kita bahas apa yang bisa dilakukan dengan AI Home atau layar 9 inci di kulkas ini. Di sini ada fitur Smart Things Food. Ini memungkinkan untuk mencatat tanggal kadaluarsa dan mengelola stok makanan yang ada dalam kulkas. Lalu ada Bixby On Device. Ini untuk mengendalikan kulkas melalui perintah suara atau mengubah pengaturan atau juga bisa untuk memilih fungsi tertentu. Lalu ada Control Anywhere. Kulkas ini dapat dikendalikan dari jarak jauh, tentunya pakai smartphone ya. Lalu ada Part Malfunction Detector. Ini bisa mendeteksi masalah di bagian kulkas. Kalau ada bagian yang deteksi ada masalah, kulkas ini bisa memberikan notifikasi ke kita. Kemudian ada Food List and AI Recipe. Fitur ini bisa membantu memberi rekomendasi resep masakan berdasarkan bahan yang tersimpan di dalam kulkas kita. Lalu ada Door Alarm. Ini bisa memberikan peringatan apabila pintu kulkas tidak tertutup rapat. Selain itu kita juga bisa buka pintu dengan perintah suara Bixby. Contohnya seperti ini. Hi Bixby, open door. Layar ini juga memungkinkan kita bisa mengakses beberapa aplikasi seperti YouTube, Spotify, browser, kalender, dan lain sebagainya. Selain itu, kulkas ini juga diklaim lebih hemat daya dengan fitur SmartThings AI Energy Mode. Nah, untuk efisiensi energi, ini bisa mengurangi penggunaan energi hingga 10% dan memungkinkan pengguna untuk memantau konsumsi energi harian, mingguan, bahkan bulanan. Lalu tentunya ada fungsi standar SmartThings. Semua perangkat yang mendukung SmartThings bisa kita kendalikan lewat SmartThings Hub. Ini sangat memudahkan kalau kita banyak pakai perangkat elektronik rumahan dari Samsung yang tentunya mendukung SmartThings ya. Secara standar, kulkas ini diatur Samsung untuk mempertahankan suhu sekitar 3 derajat di area fridge, sementara untuk freezernya itu ada di kisaran minus 19 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita uji konsumsi dayanya. Sebagai catatan, untuk konsumsi daya, kita menghitung biaya listrik berdasarkan tarif listrik golongan R2 dan R3 TR daya 3500 VA ke atas ya, yang biayanya adalah Rp1.699,53 per kWh. Ini kami pilih karena kemungkinan lebih menggambarkan pengguna dari kulkas ini. Pertama, coba kita lihat konsumsi daya per 24 jam ya. Kulkas ini kami tempatkan di ruangan dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Jadi ini nggak tepat dibilang sebagai ruangan ber-AC. Ini lebih menggambarkan ruangan yang adem-adem aja, biasa aja ya. Nah, agar pengujian ini lebih menunjukkan konsumsi daya harian dan tidak terganggu oleh konsumsi daya awal penggunaan kulkas yang tentunya lebih besar, kami hidupkan dulu kulkas ini dan pengujian baru kami lakukan setelah konsumsi daya stabil setelah 2 kali 24 jam. Nah, ternyata kulkas ini membutuhkan 1,106 kWh untuk 24
24 jam. Atau kalau bicara biayanya sekitar Rp1.800 per hari. Berarti untuk 1 bulan atau 30 hari, kulkas ini akan memerlukan biaya listrik sekitar Rp56.000. Ini termasuk wajar ya untuk kulkas yang kapasitasnya sebesar ini. Nah, kalau kita bicara soal konsumsi dayanya saat idle atau kompresor tidak menyala, kulkas ini hanya butuh 4,7 watt saja. Wow, rendah sekali ya. Sementara saat kompresor berjalan, daya yang dibutuhkan itu sekitar 87,1 watt saja. Nah, kalau kita membutuhkan pendinginan dengan cepat, ada fitur power cool yang dapat mendinginkan bahan makanan dan minuman dengan cepat, dan juga power freeze untuk membuka makanan atau membuat es baru dalam waktu yang cepat. Oke, untuk harganya, Samsung Bespoke AI RS90 dengan AI Home ini dijual dengan harga kisaran Rp30.799.000. Wah, mahal dong. Nah, jangan langsung bilang mahal dulu. Kulkas ini memang kapasitasnya besar banget dan fiturnya canggih-canggih kan. Jadi sebetulnya wajar aja kalau kulkas ini harganya cukup tinggi. Tapi menurut kami ini bukan yang kemahalan sih sebetulnya. Menurut kami ini relatif sesuai dengan apa yang bisa ditawarkan oleh kulkas ini. Oh ya, tadi kan ada sempat disebutkan bahwa ada varian dengan Family Hub atau layar yang lebih besar. Nah, kalau yang satu itu harganya ada di Rp34.999.000. Kapasitas yang ditawarkan sama dengan yang kami uji, tapi untuk fitur layar 1,5 inci yang tersedia itu memungkinkan menawarkan fitur yang sedikit lebih banyak ya. Nah, kedua varian Bespoke AI RS90 ini dilindungi dengan garansi kompresor sampai 20 tahun. Ini panjang banget sih sebetulnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kulkas ini pakai desain side by side. Jadi ini lebih lebar dari kulkas pada umumnya. Pastikan aja ruangannya itu sudah mencukupi untuk lebarnya kulkas ini. Lalu, slot tray di area fridge maupun freezer ini tidak bisa diatur lagi posisinya ya. Ini udah fix. Dan kemudian tentunya untuk bisa menikmati kemampuannya, kita harus sedikit mempelajari kemampuan-kemampuan spesifik dari kulkas ini yang ada banyak tadi. Dari sisi menariknya, tentunya dia menawarkan kapasitas yang besar sampai 641 liter. Lalu dia udah punya dispenser air dan mesin pembuat es dalam kulkas ini. Jadi praktis kalau kita butuh air dingin atau es batu. Lalu ada AI Home, layar 9 inci yang satu ini ya. Ini bisa menawarkan banyak fitur ekstra untuk penggunaan kulkas ini sehari-hari. Bahkan bisa ada hiburannya juga ya, ada YouTube atau Spotify juga bisa di sini. Lalu dilengkapi dengan SmartThings. Nah, ini penting banget nih. Jadi bisa dikendalikan dan dipantau dari mana saja lewat smartphone kita. Selain itu dengan SmartThings, perangkat elektronik lain yang mendukung SmartThings itu juga bisa dikendalikan dari layar AI Home di kulkas ini. Dan perangkat yang pakai SmartThings itu sebetulnya udah banyak banget sekarang ya. Kemudian dia punya AI Energy Mode. Jadi dia bisa mengoptimalkan konsumsi daya secara otomatis. Lebih hemat daya yang satu ini. Ada sensor soft touch di pintu untuk membuka pintu secara otomatis. Dan bahkan dia bisa diperintahkan dengan suara pakai Bixby ya. Kemudian dia punya part malfunction detector dan home care. Ini bisa membantu mendeteksi masalah yang mungkin terjadi dan bisa memberikan peringatan lewat notifikasi. Dan yang satu ini terbilang desain itu elegan dan jelas. Ini modern banget. Ya, Samsung Bespoke AI RS90 ini adalah sebuah kulkas side by side premium dengan fitur kelas atas. Ini membuatnya jadi kulkas yang memang berbeda, luar biasa banget. Fitur AI serta berbagai fitur lain dalam kulkas ini kalau dimanfaatkan dengan baik akan memberikan banyak kemudahan untuk kita sebagai penggunanya. Kulkas ini akan cocok untuk yang butuh ruangan pendinginan kapasitas ekstra besar ya, dan tentunya kalau butuh yang canggih. Cocok untuk yang ingin rumah yang benar-benar modern jadinya. Apalagi kalau udah punya banyak home appliances keluaran baru dari Samsung atau yang sudah support SmartThings. Akan jadi makin mantap karena semuanya bisa terintegrasi dan jadi mudah dikendalikan. Ya, pada akhirnya kalau yang kalian cari adalah kulkas ekstra besar dan ekstra canggih, Bespoke AI RS90 dengan AI Home-nya tentunya akan jadi sangat layak untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.